Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Inna Allah ya'indu darajati bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'alna min hisbihim yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahshuruna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sampai pada pembahasan burhan jaiz, burhan perkara jaiz bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma burhanu kauni fi'il mumkini au tarkiha jaizan fi haqqihi ta'ala bali annahu law wajaba 'alaihi ta'ala syai'un minha aqlan aw istihala aqlan lan qala bal mumkinu wajiban aw mustahilan wa dzalika la yuqal. Adapun burhan atau argumentasi atau dalil adanya perbuatan Allah di dalam menciptakan perkara mungkin atau meninggalkan Allah menciptakan atau tidak menciptakan sesuatu, itu hukumnya adalah jaiz bagi Allah. Dalilnya adalah fali annahu, karena perbuatan Allah itu law wajaba alaihi ta'ala syai'un minha aqlan aw istahala aqlan. Apabila wajib bagi Allah menciptakan sesuatu menurut akal, atau mustahil bagi Allah menciptakan sesuatu menurut akal,
maka lan qalabal mumkinu wajiban au mustahilan, maka yang akan terjadi adalah berbaliknya sesuatu perkara yang wajib, berbaliknya sesuatu perkara yang mungkin menjadi wajib atau menjadi mustahil. Dan itu semua wadzalika la yuqal, apabila menciptakan sesuatu bagi Allah itu wajib atau mustahil, maka perkara yang diciptakan akan berubah menjadi wajib atau mustahil. Tapi berubahnya sesuatu yang diciptakan Allah menjadi wajib atau menjadi mustahil itu tidak bisa diterima oleh akal, karena perkara mungkin itu ya selamanya tetap mungkin. Perkara yang mungkin gak akan berubah menjadi perkara yang lain, selamanya tetap mungkin saja terjadi. Ini dalil yang disampaikan musonif di dalam matan, di dalam kitab asli. Perbuatan Allah itu apa? Jaiz bagi Allah itu apa? Jaiz bagi Allah apa? Menciptakan makhluk. Apa? Iya itu. Apa? Iya itu. Perbuatan jaiz bagi Allah itu mau bicara perbuatannya Allah. Perbuatan Allah cuman satu, udah nggak ada lainnya, nggak ada. Nanti perkara jaiz bagi Allah cuman satu. Kok satu? Karena mau bicaranya perbuatan Allah. Perbuatan Allah apa? Satu, menciptakan. Mau itu diciptakan jadi ada atau diciptakan jadi tiada. Satu doang, udah nggak ada perbuatan yang lain, nggak ada. Kalau di Quran ada menyebutkan perbuatan Allah begini, maka maknanya harus ditakwil kepada menciptakan. Nggak boleh keluar dari makna menciptakan. Seperti di Quran ada kalimat wa jaa rabbuka wal malaku soffan soffa. Wa jaa, dan telah datang. Datang itu perbuatan siapa? Datang itu pekerjaannya siapa? Makhluk. Datang, pergi, pulang, itu perbuatan siapa? Lah kok perbuatan makhluk disifatkan ke Allah? Dan telah datang Tuhanmu. Wa jaa rabbuka, dan telah datang Tuhanmu. Maka makna yang layak untuk diartikan hingga tidak sampai menyamakan antara makhluk dengan Allah, itu harus maknanya Allah menjadikan datang. Artinya apa? Mendatangkan itu. Wa jaa rabbuka, dan Allah mendatangkan. Bukan Allahnya datang, bukan kucluk, bukan. Namanya Allah mendatangkan. Berarti yang datang kucluk siapa? Makhluk, bukan Allah, begitu loh. Karena perbuatan Allah hanya satu, datang, pergi, duduk, diam, gerak, naik, turun, itu bukan perbuatan Allah. Jadi kita harus kembalikan perbuatan Allah cuman
satu, yaitu menciptakan. Lah, yang diciptakan apa? Yang diciptakan ya ini semua. Yang tadinya enggak ada diciptakan jadi ada. Yang sudah ada setelah diciptakan dirubah lagi menjadi tiada. Itu cuma itu perbuatan Allah. Nah, kalau perbuatan Allah itu dikatakan wajib, berarti dikatakan di sini apabila perbuatan Allah itu wajib menurut akal. Berarti ada wajib selain menurut akal. Wajib apa itu? Syar'i atau adi. Kalau perbuatan Allah itu wajib menurut syar'i, jadinya gimana? Kalau perbuatan Allah itu wajib menurut syariat, jadinya gimana? Allah dapat pahala gitu. Itu kalau Allah menciptakan, Allah dapat pahala. Kalau perbuatan Allah itu haram, berarti dosa. Kalau menurut syar'i gitu loh. Lah kalau wajib menurut akal, berarti maknanya bukan dikasih pahala, tapi tidak mengalami perubahan. Kalau Allah menciptakan dikatakan wajib, wajib itu artinya enggak mengalami, berarti perbuatan Allah itu menciptakan dan harus begitu terus. Apa yang terjadi? Perkara yang diciptakan akan jadi ikut wajib. Lah ya dong. Ya. Kalau Allah wajib menciptakan hujan, yang terjadi apa? Hujan terus. Kalau Allah wajib menciptakan malam, malam terus. Nyatanya enggak begitu. Nyatanya malam kadang terjadi, kadang berganti siang. Hujan kadang terjadi, berganti panas. Berarti hujan itu bukan sesuatu yang wajib ada, malam juga bukan sesuatu yang wajib ada. Kalau adanya hujan enggak wajib, adanya malam enggak wajib, maka berarti bikinnya juga enggak wajib, gitu dong. Kalau bikinnya wajib, alamnya jadinya wajib. Lah kalau Allah bikin alam ini wajib, berarti alam berubah wajib, maka itu berarti memutar balik fakta. Faktanya alam ini jaiz, diomong wajib, berarti memutar balik fakta. Fakta yang ada diingkari gitu loh. Dia mengimani fakta yang tidak sebenarnya. Allah mustahil bikin hujan, yang terjadi apa? Ya nggak akan ada hujan. Allah mustahil bikin malam, ya nggak akan ada malam. Nyatanya malam ada, hujan ada. Berarti Allah bikin sesuatu itu hukumnya bukan wajib dan bukan mustahil, tapi jaiz. La syakka annal mumkina fil istilahil mutakallimina muradifu li jaizi fa yakunu ma'nahu huwa alladhi yasihu fil aqli wujuduhu wa adamu. Tidak diragukan lagi, artinya pasti, bahwa sungguhnya makna atau pengertian mungkin di dalam istilah orang-orang ahli tauhid atau mutakallimin itu pengertiannya sama dengan jaiz. Mungkin sama dengan
jaiz. Apa itu artinya? Maknanya adalah sesuatu yang wujud dan tidak wujudnya dibenarkan oleh akal. Jaiz itu ada ya boleh, nggak ada juga boleh. Mustahil ada ya boleh, apa? Jaiz itu apa? Ada boleh, tidak ada juga boleh. Mungkin juga artinya sama. Ngomong jaiz ya artinya itu, ngomong mungkin ya artinya itu. Diukur dari segi bahasa. Kalau kamu lihat kamus nih, apa sih artinya mungkin? Sesuatu yang boleh terjadi, boleh juga tidak terjadi. Artinya apa? Mungkin. Kalau kamu lihat di kamus jaiz, apa artinya? Ya sama, sesuatu yang boleh terjadi, boleh pula tidak terjadi. Terus ketika kalimat mungkin digunakan oleh orang-orang mutakallimin, oleh orang-orang ahli tauhid, menggunakan kalimat mungkin dan jaiz, keduanya dibedakan. Asalnya sama, ngomong jaiz yaitu, ngomong mungkin juga itu. Perkara yang boleh terjadi, boleh pula tidak terjadi. Setelah dipakai oleh mutakallimin, kemudian makna itu dibedakan. Apa bedainnya? Kalau mungkin itu bicara yang diciptakan, kalau jaiz bicara yang menciptakan. Jaiz itu bicara perbuatannya Allah. Kalau mungkin bicara yang diperbuat oleh Allah. Kalau ada orang mukul, ada yang dipukul gitu loh. Mukul itu perbuatannya pelaku, yang dipukul adalah objeknya atau maf'ulnya. Maka ulama mutakallimin membedakan, kalau yang melakukan itu disebut mungkin, yang diperbuat disebut mungkin, nanti bingung, ya kan? Yang berbuat siapa? Fa'ilnya. Hukumnya apa? Jaiz. Maf'ulnya jaiz, kan keder nanti. Biar nggak bingung, mutakallimin membedakan. Kalau yang berbuat berarti sifatnya Allah, perbuatannya Allah, disebut jaiz. Lah, kalau ada yang berbuat berarti ada yang diperbuat. Yang diperbuat siapa? Makhluk. Disebut apa? Disebut mungkin gitu. Hingga dipisahkan, satu diletakkan kepada yang menciptakan, satu yang diciptakan. Jadi yang menciptakan perbuatannya namanya jaiz, yang diciptakan disebut namanya mungkin. Jadi dipisahkan ini. Nyambung ya? Asalnya sama. Berarti kan kalau menciptakannya itu boleh-boleh saja, berarti yang diciptakan ya boleh-boleh saja. Masa ada menciptakannya boleh-boleh saja, jadinya wajib ada, gimana sih? Nggak nyambung lah.
Kalau menciptakannya boleh-boleh aja, ya jadinya juga artinya barang yang muncul itu ya ada ya boleh, nggak ada juga boleh. Lah kalau Allah dikatakan menciptakan sesuatu itu bagi Allah wajib, seperti siapa? Pendapat siapa? Mu'tazilah, pendapatnya orang-orang Mujassimah, pendapatnya orang-orang Salafiyah. Allah itu wajib menciptakan sesuatu. Seperti Allah wajib menciptakan nabi, Allah wajib menciptakan kebaikan. Kalau begitu kebaikan itu nantinya akan jadi wajib, nggak akan pernah hilang. Nabi juga jadinya wajib, nggak akan pernah hilang. Nyatanya kebaikan pada seseorang bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Kebaikan pada seseorang bisa ada, bisa nggak ada. Berarti kebaikan hukumnya jaiz, bukan wajib. Nabi dari nabi yang satu berganti kepada nabi yang lain. Kadang ada kosong kenabian, kadang ada satu zaman dua nabi. Berarti nabi itu hukumnya jaiz, ada ya boleh, nggak ada nabi juga boleh. Itu pendapat ahli sunnah begitu. Nah, kalau sekarang dikatakan faidan lawajaba wujuduhu aklan, apabila wujudnya nabi, wujudnya perkara mungkin, itu dikatakan wajib menurut akal atau dikatakan mustahil menurut akal, lazima qalbul haqaiq, maka akan jadi apa? Memutar balik fakta. Faktanya itu perkara jaiz diakui sebagai wajib. Seperti ada makhluk disebut Tuhan, namanya apa itu? Memutar balik fakta gitu loh. Ada orang salah diomong benar, berarti apa itu? Memutar balik fakta gitu loh. Wadzalika la yaqil, dan yang demikian sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, yang memutar balik fakta, sesuatu yang enggak masuk akal. Wa aidon, dan juga fal mu'tazilatu innama yujibuna minal mumkinati ala Allah ta'ala fi'la salahi wal aslah lil khalqi, seperti pendapatnya apa? Kaum Mu'tazilah yang mewajibkan Allah menciptakan yang baik-baik dan yang lebih baik. Allah itu wajib bikin baik. Harusnya berarti pada makhluk nggak ada yang jelek gitu dong. Kalau Allah itu bikinnya baik itu wajib, ya harusnya makhluk nggak ada yang jelek, ya kan? Kenapa? Karena perbuatan makhluk itu yang bikin Allah. Nah, Mu'tazilah nggak begitu pendapatnya. Mu'tazilah, oh perbuatan baik yang bikin Allah, hukumnya wajib. Lah kok ada yang jelek terjadi, yang jelek yang bikin bukan Allah. Nah terus gimana? Karena mereka mengatakan bahwa makhluk itu punya perbuatan yang muncul dari dirinya, sehingga kejelekan itu kata mereka dibikin makhluk, tidak dibikin sama
Allah. Allah tetap bikin yang wajib-wajib saja, yang baik-baik saja. Adapun yang maksiat, zina, riba, judi dan yang lain-lainnya, yang bikin bukan Allah tapi makhluk itu sendiri. Ini pendapat Mu'tazilah, hingga mereka tetap berpendapat Allah hanya bikin yang baik-baik. Fal musyahadatu wa syar'u yaqdiyani bi fasadi qaulihim fi dzalika kama asyarna ilaihi fihi sabaqa inda syarhi qaulina fi aslil aqidah. Maka apa yang menjadi sesuatu yang kita pandang, hukum adi berarti dari musyahadah, dari apa yang terlihat mata, dari apa yang kita saksikan, dan berita syar'i, keduanya mengingkari. Jadi kesalahan Mu'tazilah itu diukur pakai pandangan mata koyor dan diukur pakai berita syar'i, itu ingkar gitu loh. Mata koyornya apa? Kalau Allah hanya bikin yang baik-baik, nyatanya banyak anak-anak yang sakit. Sakit baik apa buruk? Yang bikin anak sakit siapa? Setan. Bapaknya. Yang bikin siapa? Berarti Allah juga bikin yang buruk. Buktinya apa? Anak kecil dibikin sakit, nggak punya dosa, nggak punya salah. Ada yang kena bom luka, ada yang mati, ada yang kena corona cengap-cengap, dibikin buruk. Berarti Allah bukan hanya bikin yang baik tapi juga bikin yang buruk. Buktinya mana? Terjadi pada anak kecil keburukan. Ya, itu menurut siapa? Pandangan yang kelihatan. Bantahnya Mu'tazilah, lalu terjadi kelihatan mata. Kejelekan itu ada, kok kamu kejelekan nggak ada, gimana sih? Nah, berita syar'inya gimana? Khairihi wa syarihi minallah. Berarti syar'inya dia ngingkari, kenyataan juga diingkari. Itu Mu'tazilah itu. Kekeliruan mereka keliru dari dua hal. Keliru dari arah mengingkari kenyataan dan keliru dari arah mengingkari syar'i. Wa amal jaizu fi haqqi ta'ala falau wajaba fi'lu sholahi wal aslah Allah ta'ala kama taquluhu Mu'tazilatu la hadahumullahu la'ana. Ini mestinya la'anahumullahu subhanahu wa ta'ala ila shawabi fi aqaidihim. Yang pasti Allah menunjukkan pada mereka kebenaran dalam akidahnya dan tidak membiarkan mereka bingung dalam perbuatannya. Walamma tarakahum fi amahum yataraddadun wa hausuhum fi hadzal fasli dhahirun likulli akil fala nutilu bihi. Maka kata musannif, pembahasan ini sudah sangat jelas bagi orang yang berakal, hingga nggak perlu diperpanjang lagi. Ngapain panjang-panjang, wong sudah jelas di mata kelihatan, di syar'i kelihatan jelas bahwa dilihat kenyataannya banyak
keburukan yang terjadi. Hingga apabila keburukan terjadi, berarti Allah boleh saja bikin buruk, Allah boleh bikin baik, sesuai dengan berita yang disampaikan oleh para nabi bahwa keburukan, kebaikan itu terjadi. Nah, kalau Allah dikatakan bikin wajib gimana? Berarti apa yang kelihatan diingkari. Sesuatu yang jaiz dirubah jadi wajib, diyakini menjadi wajib. Kan berat. Wajib itu artinya apa? Tidak ditemukan tiadanya. Berarti nggak pernah tiada, selalu ada. Kalau Allah wajib bikin kebaikan, berarti kebaikan selalu ada pada tiap manusia. Nyatanya ada manusia dapat keburukan, berarti kebaikan nggak wajib pada manusia. Oh, keburukan itu, kebaikan itu mustahil pada manusia, umpamanya, nyatanya ada. Diomong wajib pernah tiada pada sebagian manusia, diomong mustahil banyak ada di antara manusia. Berarti kebaikan itu hukumnya jaiz, ada pada sebagian manusia dan tidak ada pada sebagian yang lainnya. Keburukan ya begitu, ada pada sebagian manusia dan tidak ada pada sebagian yang lainnya. Ini apa yang nyata sudah nggak usah diperpanjang lagi, sudah kelihatan. Jadi apa dalilnya kalau Allah itu jaiz bikin langit bumi? Dalilnya kelihatan. Dalilnya apa? Nah, iya, apa lagi dalilnya? Kelihatan apanya? Kelihatan perubahan itu terjadi pada makhluk hingga bukan menjadi hukumnya wajib. Kalau wajib nggak mengalami perubahan, gitu loh. Apa buktinya Allah bikin makhluk itu jaiz? Buktinya kelihatan. Apanya kelihatannya? Perubahannya kelihatan. Ada, nggak ada. Dari nggak ada jadi ada. Yang baik muncul, yang buruk muncul, siang muncul, malam muncul. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili. Ini kan muncul semuanya. Langit muncul, bumi muncul, siang muncul, malam muncul. Berarti ada perlu. Kalau wajib bagi Allah bikin, berarti nggak ada perubahan. Jadi, dalilnya kalau Allah bikin langit bumi jaiz apa? Kelihatan. Jadi kalau kamu sudah tahu jaiz, kamu jangan memaksakan sesuatu sampai tangannya tinggi. Ya Allah, kenapa kok nggak jadi-jadi ya? Kok nggak jadi-jadi? Ya terserah Allah. Wong jaiz bagi Allah kok dipaksa suruh jadi ini, ya boleh-boleh aja. Mau bikin ya boleh, nggak bikin ya boleh. Makanya berarti kan dia nggak ngerti yang namanya jaiz. Kalau dia tahu jaiz, nggak usah dipaksa. Wong Allah itu nggak bisa dipaksa, terserah Allah. Mau bikin ya seneng, alhamdulillah. Nggak dibikin ya ngarep-ngarep. Maksudnya bisanya cuman ya boleh, tetap ngarep-ngarep. Nggak usah ngatur kapannya, nggak usah. Ya, jadi yang terakhir dari sifat Allah, perkara yang berkaitan sama haknya Allah, yaitu bahas buktinya tentang perbuatan Allah. Bahwa perbuatan Allah itu hanya satu, yaitu menciptakan, dan perbuatan itu bagi Allah hukumnya jaiz. Apa buktinya kalau perbuatan Allah menciptakan itu jaiz? Buktinya apa? Buktinya kelihatan perubahan dirinya makhluk. Yang tadinya nggak ada jadi ada, yang tadinya ada jadi nggak ada. Maka keadaan yang berubah ini jadi bukti nyata bagi orang yang berakal kalau Allah menciptakan sesuatu itu hukumnya jaiz, bukan wajib. Sehingga
sangat keliru orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Qadariyah yang mengatakan ada yang wajib diciptakan oleh Allah. Sama dengan orang-orang Syiah mengatakan Allah wajib bikin begini, Allah wajib bikin begini. Jadi orang yang mengatakan Allah itu wajib menciptakan sesuatu, tinggal ditanya, sini, wajibnya wajib apa juga? Nah, wajib syar'i, wajib akli, ya kan? Oh, wajib syar'i berarti dapat pahala. Allah bikin hujan itu wajib. Wajibnya apa? Wajib syar'i berarti dapat. Cocok nggak itu, Pak? Kamu kalau nggak percaya, kamu tanya sama Ustadz, coba. Pak Ustadz, Allah itu wajib nggak memasukkan orang Islam ke surga? Wajib. Itu wajibnya hukumnya apa itu? Syar'i, wajib syar'i. Wajib syar'i berarti apa itu? Jadi kalau Allah memasukkan hamba ke surga dapat pahala. Kamu nggak percaya, tanya aja. Bingung dia. Apalagi coba kalau dia nggak ngerti wajib akli, mau dimaknai apa wajib itu coba? Ya kan? Nanti khotib habis turun, Pak, saya mau nanya. Nanti kamu nyeritain Allah harus memasukkan orang Islam ke dalam surga, harus masukin orang kafir ke dalam neraka. Itu harus atau wajib itu maknanya apa? Wajib syar'i atau wajib akli? Kalau wajib syar'i ya rusak, wajib akli ya rusak, gitu dong. Wajibnya arifi dong. Iya, wajibnya wajib. Kalau mau disebutkan wajib, maknanya wajib karena sesuai dengan ilmunya. Maknanya bukan maknanya wajib jadinya, gitu loh. Bukan wajib bikinnya, bukan. Wajib. Kalau saya mau bikin kue, cetakannya kotak, jadinya kue apa? Wajib nggak? Wajibnya apa itu? Wajib jadinya. Wajib jadinya sesuai dengan cetakan. Gitu loh. Kalau mau dikatakan wajib, waridhi, maknanya wajib jadinya. Kalau cetakannya bundar jadinya apa? Wajib bundernya. Mungkin nggak cetakannya kotak jadinya bundar? Nah, begitu aja. Kalau dikatakan wajib, harus maknanya wajib aridhi. Lah, kalau dikatakan wajib, Allah menciptakan sesuatu yang jaiz dikatakan wajib, maka berarti keadaannya menciptakan bagi Allah berubah. Dari status yang tadinya boleh-boleh saja bikin, berubah menjadi wajib bikin sesuatu. Maka ini akan jadinya mengingkari kenyataan, memutar balik fakta. Tapi sekali aja, jangan diulang-ulang. Pak Kiai tolong sini, saya mau nanya Pak Kiai gitu. Kalau Allah itu bikin langit, bikin kebaikan, bikin itu hukumnya apa gitu? Kalau jawabnya wajib, jadinya apa? Mu'tazilah. Salah, ya. Jangan dipanggil lagi jadi khotib. Itu doang. Nah ya udah langsung begitu. Hah? Ya jamaah kasih alamat khotibnya di mana, suruh ikut ke sana jamaah. Jangan kita suruh dia ke sini. Ikut aja dia ke sana gitu. Ya, jadi kita bisa mengantisipasi diri, bisa tahu mana batasan yang ahli sunnah dan bukan ahli sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan
hati kita tetap dijaga oleh Allah, iman kita dijaga oleh Allah, akidah kita sampai kepada keselamatan sesuai dengan akidahnya Nabi, akidahnya para wali, akidahnya para sahabat yang membawa kita selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana qatarafna ala ladha ishrafna fatub taghsil kulli hauba wa idlana wa amin rahmati wa ghfir li walidina wal ali wal ihwani wa sairil hilani. Amin rabbi isma fadlan la biktisabi minna bil mustafa rasuli namba bi kulli suli salla wa salam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi dada ta'si suhbi walhamdulillahi fil badi wa danahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.